Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas AK1B Malang ingin mempresentasikan mengenai tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Project Based Learning atau juga disebut dengan PBL. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Ada Pancanelia Rizky, berikutnya ada Anastasia Rada Parinduri, Natalia Sianturi, Novita Sari, dan Ersanova Nainggola. Project Based Learning atau juga disebut dengan PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berperan aktif melakukan investigasi mendalam terhadap topik nyata dan relevan melalui pendekatan riset. PBL melibatkan proses pembelajaran jangka waktu tertentu untuk menjawab pertanyaan, tantangan, dan masalah kompleks sekaligus melatih keterampilan. Model ini bersifat aktif dan berbasis inquiry, berbeda dengan pembelajaran tradisional yang berfokus pada hafalan dan ceramah dosen ataupun guru. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan PBL kami, yaitu setiap anggota menanamkan sifat tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, dan etika dalam proses pembelajaran serta etika dalam perbedaan keyakinan dalam kerja kelompok. Sebagai contoh, kami tidak pernah mengambil waktu kelompok pada hari Minggu dikarenakan sebagian kelompok kami melakukan ibadah pada hari tersebut. Berikutnya, setiap anggota juga belajar saling menghargai pendapat, bekerja sama, dan menunjukkan empati dalam penyelesaian proyek tersebut. Dan yang terakhir, setiap anggota memiliki peran dan kesempatan yang sama dalam menyelesaikan proyek dan menunjukkan kontribusi pada proyek kali ini. Berikut adalah proses pengerjaan PBL kami setiap minggunya dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila setiap minggunya. Lalu ada pun minggu ke-8 sampai ke-9. Kami melakukan meeting offline yang berlokasi di perumahan Nusa Indah, Sigedung, Mangsa, di Bantam. Yang pertama itu kami memusyawarahkan tentang isi modul pada bagian data pemasok dan pelanggan. Jadi pada pertemuan ini kami membahas isi modul, fokusnya itu pada bagian data pemasok dan data pelanggan. Pada diskusi ini kami lakukan secara bersama-sama untuk menyamakan pemahaman terkait isi materi, kelengkapan data, serta alur pencatatan yang kami gunakan. Setiap anggota diberikan kesempatan dan saran untuk menyampaikan pendapatnya agar modul itu lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipahami oleh para pengguna. Lalu yang kedua adalah membagi tugas dengan porsi kemampuan setiap anggota dan dibagi secara adil dan transparan. Setelah pembahasan modul, kami melakukan pembagian tugas pada setiap anggota dan dilakukan secara adil agar pekerjaannya itu dapat dikerjakan dengan maksimal. Proses pembagiannya itu dilakukan secara terbuka dan transparan agar setiap anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah memberi tanggung jawab kepada setiap anggota atas kesanggupannya dengan tugas yang dibagi. Penugasan ini disesuaikan dengan kesanggupan dan komitmen tiap-tiap anggota agar dapat dikerjakan dengan tepat waktu dan hasil yang optimal. Dengan adanya pembagian tugas ini, diharapkan seluruh anggota bisa bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, serta saling mendukung demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan modul. Selanjutnya, pada minggu ke-10 sampai minggu 11, kelompok kami memasuki tahap desain dan implementasi. Pembagian tugas kami sebagai berikut, yaitu 1. Pancanelia Rizky mengerjakan modul pada bagian bab 1, yaitu kebijakan akuntansi, membuat e-billing, dan membuat bukti potong pajak. Yang kedua, Novita Sari mengerjakan bab 1 dan bab 2 pada bagian kebijakan dan administrasi perpajakan. Yang ketiga, Anastasia Rada Parinduri membuat dokumen pajak, yaitu bukti penerimaan negara atau BPN. Yang keempat, Natalia Sianturi membuat bukti kas keluar sebagai dokumen pendukung atas pembayaran pajak, membuat bukti kas keluar sebagai dokumen pendukung atas pembayaran pajak. Yang kelima,
Esra Bulan membuat bukti pajak, yaitu bukti lapor pajak. Pembagian tugas ini dibagi dengan adil transparan, dibagi dengan melihat porsi kemampuan setiap anggota dengan deadline yang panjang agar mendengarkan anggota yang bekerja. Dengan adanya pembagian tugas ini, proses pengerjaan kami lebih terstruktur, efektif, dan saling mendukung yang menghasilkan hasil yang maksimal. Pada minggu ke-12 sampai ke-14, kami memasuki tahap desain dan implementasi yang berfokus pada penyempurnaan modul dan finishing output PBL. Pada proses ini, setiap anggota kelompok dituntut untuk lebih teliti dalam memeriksakan tugas yang sudah selesai dibuat, untuk menghindari kesalahan yang dapat mengurangi nilai modul. Selain itu, kami juga melakukan musyawarah untuk pembagian materi pada saat MONF. Pembagian materi dilakukan secara adil dan disetujui oleh semua anggota. Semua proses pengerjaan modul kami komunikasikan secara daring karena dinilai lebih efisien. Karena dapat memberikan waktu istirahat bagi anggota yang bekerja dan dengan catatan harus disiplin, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas sesuai arahan ketua kelompok, dan serta harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Dengan demikian, tahap ini menjadi tahap akhir untuk memastikan modul dan output PBL dalam kondisi siap dan optimal. Kesimpulan, kami membagi tugas pengerjaan modul secara merata. Kami bekerja bersama pada modul dan saling mengoreksi pekerjaan masing-masing. Dan ketua kelompok membagi tugas secara adil dan mengatur waktu dan tempat untuk kerja kelompok. Kami hanya bekerja kelompok selama jam pelajaran, jadi kami melakukan kerja kelompok tatap muka selama kelas offline dan mendiskusikan sebagian besar hal melalui WhatsApp. Kami mengambil langkah ini untuk memberi teman-teman kami yang bekerja waktu istirahat. Jadi kami pikir kerja dan diskusi virtual lebih efektif daripada bertemu langsung. Setiap anggota bertanggung jawab kepada masing-masing tugas dan disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas yang telah ditetapkan ketua kelompok. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.